وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 غير الأنام العربي غير الأنام العربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fahadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para kiai, para ustadz, para sesepuh bini sepuh yang hadir dalam kesempatan ini, yang senantiasa kita takzimi, khususnya para guru-guru kita, para sesepuh kita, termasuk di dalamnya Bapak Kiai Haji Abdul Halim, Mbah Haji Hayun, dan Mbah Haji yang lain, Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya yang hadir dalam kesempatan ini juga yang saya muliakan. Tidak ketinggalan para pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Bukit Makmur dari seluruh jajaran, Mustasyar Syuriah Tanfidiyah, Katib, Sekretaris, serta semua yang terkait yang senantiasa saya muliakan. Ibu-ibu muslimat fatayat yang hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, nilai ora nyambung meneh. Bu, ngaji dhisik nggih. Kula angger ngaji nang kene mesti tak omongi sik. Ya, kita ngaji sejenak karena ini adalah hari yang agung, hari di mana beberapa tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam bentuk apa? Fisik, dalam bentuk fisik dilahirkan ke dunia. Kalau secara rohani beliau adalah paling awal, Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ma'ani atau secara rohani ini adalah awal makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman lahir secara fisik saja menjadi penutup para nabi. Maka kita Bapak Ibu ya, kita itu ada suatu khosois yang ketika kita baca ini kita bisa selamat dari pencuri, selamat dari kebakaran, selamat dari fitnah dan cobaan apapun. Apal nggih? Apal khosois Nabi, Bu? Bu?
Dereng apal? Dereng apa lali? Lali. Gayane lali. Adik-adik apal enggak itu? Kawan-kawan hadroh apal ya? Khosois Nabi. Apal, Dek? Ora nek sing jawab. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abadan wa matatha abba aslan fi madaz zamani. Ketok nek ora do apal ora nyambung. Ini khosois Nabi. Ya. Kalau bisa diapalin, Bu, ya. Bocor tiap dino. Nah, nanti tak jelaskan sedikit itu. Khosois Nabi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abadan wa matatha aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura ithru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yada bi mukhtatini hadhil khoso isofahfat hatakun aminan min syarri narin wa surraqin wa mimihani. Pun apal, Bu? Layak ora enek alam bene wae ora enek sing obah. Ya bapak-bapak enek sing apal kan. Ditulis. Maka bait yang terakhir itu disampaikan ya sebelum itu. Hadil khoso isofafat hatakun aminan. Bait itu adalah ketentuan kekhususan bagi Nabi. Fahfatha, maka hafalkan, takun aminan, kamu akan aman. Aman dari apa? Min syarri narin wasurraqin wa mim mihani, dari keburukan api apapun, dari keburukan pencuri, dan dari beberapa ujian dan cobaan. Niki hebat niki. Pengen apal mboten? Kabeh? Nah, diapal nih. Ini saya sampaikan artinya walaupun istilahnya agak pendek ya. Mbah Haji Hayun tasih hafal, Mbah? Tasih hafal nggih? Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abadan. Jadi Nabi itu tidak pernah mimpi basah untuk selamanya. Niki Pak, Nabi nggak pernah mimpi apa? Ngerti mimpi basah, Bu? Ya umpamane Nabi selamanya nggak pernah mimpi basah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon. Kalau ini nggak usah kita jerok-jerok nih lah niki nggih. Yang kedua, wa matatha aba fi madas zamani. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abadan wa matasa aba aslan fi madas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi iku nggak pernah angop. Bu, ngerti angop? Jenengan pernah angop? Iya. Bapak-bapak pernah angop? Sedina weng piro, Pak?
Ora hitungan. Ketok nek dudu apa nak? Ketok nek dadu nabi. Dadi besok itu umpama ada orang yang namanya Muhammad kok ngaku-ngaku nabi, delok pernah angop ora? Kalau pernah angop berarti dia bukan apa? Oh. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, angop ngerti nggih angop nggih? Sok metu apane nek angop niku? Wah, gitu kan? Gitu kan? Loh, ini dalam kitab Bidayatul Hidayah disampaikan ini. Jadi Nabi itu selama-lamanya tidak pernah nguap. Tidak pernah nguap. Nah, kalau kita baru jam 8 saja sudah apa? Nguap. Gue mbasa diturokne ora merem-merem ya kan? Nek wong wis rada tuwek-tuwek gitu. Anggap terus diturokne malah ora turu-turu. Ketok nek wis tuwek gitu. Jadi ini ada Bu, angop nguap itu ya, kalau bisa, karena itu adalah dari setan, mohon maaf ya Bu, dari mulane kalau orang itu semakin banyak nguapnya, berarti semakin banyak apanya? Bu, Pak enak nguap, oh setan ini melebu. Semakin banyak nguapnya, semakin banyak apa? Beda nek wahing itu kon alhamdulillah, lah nek nguap niku kon nutupi. Nggih, ditutupi nek nguap. Ojo baru omong mangan karo kawane nguap dibuka selebar-lebarnya. Ya takut ya kan? Lah cara kita nutupi saja enggak pakai tangan kanan Bu, tangan kiri saja kita enggak pakai batinnya epek-epek gini, tapi gini ya, itu cara ada ndak yang sedang sholat nguap enten mboten? Wah ketok Pak niki nek iso dijogo Pak, ojo Pak, tenang Bu pernah sholat nguap gitu, sholat angop, mocone nganti ora karuan ya kan, entek kabeh. Kalau bisa Pak, ya kalau bisa diusahakan ketika kita mau nguap itu tahan, jangan sampai, karena ini adalah godaan setan loh, mohon maaf. Nanti kalau sudah biasa kita tahan, maka itu tidak akan datang lagi. Coba nek jenengan ora percaya. Ono nek to salat niku apa meneh salat subuh, ke Allahu Akbar wis wah. Dadi makmum pula kan. Jadi nguap. Itu adalah nguap Bu. Usahakan ketika kita mau nguap niku tahan, jangan sampai selebar-lebarnya itu ya. Kalau bisa enggak, jangan sampai kita membukamu, wah hebat niku. Itu nanti akan menjadi kebiasaan. Karena saya pernah ada anak itu, kalau sholat di belakang saya itu, pokoknya entah pagi, entah sore, entah siang mesti nguap. Jadi karena nguap itu tidak identik dengan ngantuk. Ya. Orang nguap itu belum tentu apa? Ngantuk belum tentu, karena orang nguap itu adalah memang dari dalam. Ada yang menyampaikan kadar oksigennya kurang, ya. Namanya. Jadi begitu setiap sholat di belakang menjadi makmum itu mesti nguap dan selebar-lebarnya, kadang malah sampai bunyi, kan nggak nyaman. Maka bagi kita Bapak Ibu, kalaupun kita nguap tolong dijaga dan dilawan, itu jangan sampai membuka mulut. Latihan, latihan itu setan, itu tenan setan.
Kalau Nabi memang beda, ya, latihan saja, latihan. Nabi beda. Selama-lamanya Nabi itu tidak pernah. Nah, ini yang kedua. Wa matata'aba aslan fi madaz zaman. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Nabi itu kekhususannya hewan apapun ketika didekati Nabi itu tidak pernah lari. Hewan apapun. Bu, jenengan pernah ono kucing kok wedi karo sampean? Menungso. Pernah? Manuk burung pernah takut. Pitik pernah wedi karo sampean? Masalahnya kucing? Enggak, ya kucing. Begitu lihat jenengan kucing itu kadang-kadang langsung pribat gitu. Kalau Nabi hewan apapun itu ketika Nabi datang mereka tidak pernah ada yang kaget. Nabi, kalau kita mesti beda. Kita itu begitu datang kok ada kucing lagi mau nyuri apa itu? Melayu enggak kucingnya? Melayune iki ora mergo ora ana papane panganane tapi wedi karo sampean. Ya kan? Nggih niku menungso karena kita adalah banyak dosanya membuat hewan-hewan itu lari dari kita. Lho nggih, Pak. Nggih to? Dadi wong niku nek ana apa? Nek macan kadang-kadang ya padha mlayune kan. Macan padha mlayune. Jadi ketika ada hewan apapun hewan itu kok melihat Nabi, didatangi oleh Nabi, hewan itu malah hormat, beda dengan kita. Malah ada itu pernah seekor kidang lah, itu pernah wadul sama Nabi. Itu saking marhamahnya, saking kasih sayangnya Nabi terhadap makhluk Gusti Allah. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Niki kekhususan Nabi, bukan kita. Nabi itu selama-lamanya itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Ngerti lalat, Bu? Pernah jenengan dihinggapi? Sampai nang omah nek mongso rendeng laler kabeh. Nggih. Nabi itu enggak pernah terhinggapi oleh itu saking sucinya fisik dan batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Nabi itu tidak pernah dihinggapi oleh Jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan semakin banyak lalat yang hinggap berarti semakin banyak kotoran yang ada. Nggih napa mboten? Laler niku lak senengane manggon nang barang sing wangi napa sing mambu? Ngapunten. Laler niku Bu, ngerti laler? Senengane niku hinggap di tempat-tempat yang baunya bacin apa sing wangi? Nggih to, laler kok. Laler itu senengannya seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah dihinggapi oleh lalat itu. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura ithru baulin minhu fi alani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melihat sesuatu yang ada di belakangnya itu nampak jelas seperti sesuatu yang di depan. Kanjeng Nabi. Jadi nggak perlu kok noleh, sampai noleh itu nggak perlu Nabi. Maka ketika dikejar-kejar oleh seseorang mau dibunuh, sebenarnya Nabi tahu, tapi tidak mau untuk membalas. Jadi itu adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah wala yuro ithru baulin minhu fi alani. Ketika Nabi pipis, ketika Nabi pipis, maka bekas dari pipis air seni itu tidak pernah nampak. Bu, Kanjeng Nabi niku nek pipis itu langsung diserap oleh tanah karena saking wanginya itu pipis. Beda enggak karo pipis dhewe? Hah? Anjenengan pipis nggawe angka 8 telung dina rantek. Pipis ngadeg gawe angka pisan telung dina ora ilang. Ya Allah, kalau Nabi langsung hilang itu Mbak, langsung hilang. Wala yuraithul baurin minhu fi alani. Beda sekali dengan kita karena ini adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu fi syamsi dufatun. Ini khosais. Nabi itu hatinya tidak pernah tidur walaupun kedua matanya pernah ngantuk. Bu, Nabi itu hatinya tidak pernah tertidur, tidak pernah lupa kepada Allah walaupun kedua matanya pernah beda enggak karo awake dhewe. Awake dhewe matane melek wae lali karo Gusti. Betul? Kita matanya terjaga saja lupa dengan Gusti. Nabi mripate ngantuk bahkan tertidur hatinya tidak pernah lupa. Beda napa mboten? Beda karena ini adalah kekhususan Nabi. Wala yuradilhu fi syamsi dufatoni. Bayang-bayang Nabi ketika berjalan di bawah terik matahari itu tidak pernah nampak bayang-bayangannya. Karena sinar matahari ini kalah terang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nggak ada goleki bayangane Kanjeng Nabi itu nggak ada. Nek awake dhewe bayangane melok terus to nggih. Bayangane melok terus. Itu menungso biasa. Nabi tidak pernah nampak bayangannya. Katfahu qad ala taqauman idza jalasu indal wiladati sif yadabi muhtatini. Jadi pundake Kanjeng Nabi kedua-duanya ketika duduk bersama kawan-kawan atau sahabat ini mesti pundake Nabi luwih dhuwur. Mesti luwih dhuwur. Ketika berjalan berserempak dengan para sahabat mesti pundake Nabi luwih dhuwur. Walaupun kenyataannya dedeke niku dhuwur sahabat timbang Kanjeng Nabi. Ketika duduk seperti ini pundake Kanjeng Nabi kedua-duanya ini lebih tinggi daripada pundaknya para sahabat. Katfahu qad alata qauman idza jalas indal wiladati sif yadabi muhtatini. Ketika lahir Nabi itu sudah dalam kondisi terkhitan. Niki khosois Nabi. Maka disampaikan di sana itu adalah ketentuan kekhususan Nabi. Barang siapa yang apal itu maka dia aman dari api,
Ya api donya barang lho iki Bu nggih. Aman dari api insyaallah ora kebakaran. Insyaallah ora kebakaran. Min syarri narin wasurokin aman dari pencuri. Omahe aman, ladange aman, tokone aman. Wa mim mihani dan dari ujian balak-balak. Maka di tempat kami ini tiap pagi, hampir tiap pagi itu dibaca. Pun dibuka Bu, itu di Google sudah ketemu belum? Nah, kok malah dibuka? Ayo buka dilagok nih. Khosois Nabi itu kan ada itu. Nggawa HP kabeh, ora gelem buka. Nggawa kabeh. Lah kalau di tempat saya terus kita sambung dengan li khamsatun, itu adalah doa tolak balak. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal li khamsatun utfi biha harrul wabail al mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal diapalne iku ijazah dari Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kita baca seperti yang disampaikan Pak Kades, khosois Nabi kita baca, li khamsatun kita baca, itu adalah ikhtiar batin kita. Semoga kita tetap dijaga kesehatannya oleh Allah. Allahumma niki donga mawon lewat donga ya. Jadi khosois Nabi itu dibaca ya. Lam yahtalim qatu toha mutlakon abadan, disambung li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah, itu insyaallah muga-muga Bukit Makmur dan Sungai Bahar sekitarnya aman. Allahumma. Tapi ya diwaca ora amin tok. Amin tok. Nggih dihafalne nggih. Dihafalne mangke dibuka nggih. Gawe wiridan, gawe pujian tiap pertemuan, tahlilan ya kan? Tahlilan itu bikin itu buat pujian. Saya dulu juga pernah mendapatkan selebaran dari Pondok Pesantren Ibru itu. Lam Yahtalim itu. Kalau di Jawa pondok pesantren-pesantren itu apal semua ya. Lam Yahtalim, kawan-kawan hadroh diapalne engko bisa kanggo lagu nggih. Kanggo lagu bisa itu lam yahtalim itu ya. Itu adalah doa kekhususan Nabi yang mana ketika kita apal insyaallah aman dari api, aman dari pencuri, aman dari balak. Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita hadir di maulud ini, kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada silaturahmi, benar-benar nanti kita diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya pernah ingat membaca kitab itu Ihya, Nabi menyampaikan di dalam hadisnya itu ternyata ngapunten Pak niki digatekne. Ada 6 golongan yang akan masuk neraka setahun sebelum hisab. Coba nih, ngeri niku. Yadkhulul nal jannata sitatun yadkhulul nal jannata qoblal hisab bisanatin. Jadi enek 6 golongan yang masuk neraka, masuk neraka itu setahun sebelum apa? Hisab. Setahun sebelum hisab. Setahun loh Pak niki. Padahal 1 hari itu kalau dibanding hari akhirat ribuan tahun. Ini Masya Allah, monggo kita gatekake karena ini memang peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya baca, maka pada saat itu ketika Nabi bersabda seperti itu, sitatun yadkhulunan naro, sitatun yadkhulunan naro qoblal hisabi bisanatin. Ada 6 golongan masuk neraka setahun sebelum hisab. Iki diterusake apa lagi? Dijelasake apa lagi? Ora ya. Ya. Ada 6 golongan masuk neraka setahun sebelum hisab. Ya mudah-mudahan nanti kita tidak ada di 6 golongan itu. Tapi kita pikir-pikir ya ini. Yang pertama adalah al-umara'u bil juri. Al-umara'u bil juri adalah pemerintah-pemerintah, pemegang-pemegang tampuk kekuasaan. Dia bisa masuk neraka setahun sebelum hisab karena senantiasa melakukan ketidakadilan. Nggih, itu tadi pemerintah, ya pokoknya dari pemerintah pusat atau sampai ke desa, bahkan sampai ke RT. Ketika memang menyimpang dari prosedur-prosedur hukum, ya hukum tata negara lah, ketika menyimpang, maka penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi sababiah masuk neraka setahun sebelum apa? Yo, abot tadi pemerintah nih Pak Kades, tenan abot, tenan. Muga-muga Pak Kades niki diberikan istiqomah nggih, istiqomah amanah. Abot tenan. Saya baca hadis itu ngeri. Mulane kula ora nyalon kades. Gak moh males. Tapi nek iso adil Masya Allah. Ketika pemerintah itu imamun adilun ya. Ketika pemerintah itu adil, bahkan akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah ketika pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Gusti niku. Nek iso niku golek dadi pemimpin. Masya Allah niku. Karena hadisnya jelas, kalau di sana itu ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Gusti Allah. Niku salah satunya adalah pemimpin yang adil. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pemimpin-pemimpin ya kalau dalam saat ini ya bisa pemimpin daerah ya, pemerintah daerah, bisa legislatifnya, okay? DPR itu bisa masuk ke sana. Maka ketika tidak mementingkan masyarakat, bahkan menyimpang dari aturan-aturan hukum, ini bisa-bisa masuk neraka setahun sebelum Masya Allah. Na'udzubillah min. Di umarok ya. Umarok itu bisa masuk neraka setahun sadurunge isab, mergo dheke niku enggak adil. Yang kedua, wal arabu bil asbiyah, bil asobiyah. Orang-orang Arab yang senantiasa netepi kejahiliahannya. Wis wong Arab sudah zaman gini masih melakukan hal-hal yang baunya jahiliyah. Di wong Arab nek iki ora usah dibahas. Karena saiki kan ora enek wong Arab nggih. Bu, mulane ra usah ditiru nggih. Wong Arab niku ya kita tiru agamane karena dadi nabi, tapi tidak harus semua yang berbau Arab itu kita tiru. Mboten. Nek pakaiannya kita Indonesia sudah punya budaya sendiri, Arab punya budaya sendiri, budaya kesenian, kesenian coro mangan,
Indonesia ya sudah ada budaya sendiri, pakai cendok, pakai garpu gitu kan. Kalau sana ya karena makanannya adalah kebab, dan kebab yaitu pakai ya tangan lah biasa. Wah, terus kemudian karena ke Arab-Araban gitu, ada yang menyampaikan karena Nabi itu makannya pakai 3 jari nggih, jempol, telunjuk karo tengah. Yo nek nang Arab bisa, mergo nang kono roti. Nggih mboten? Roti. Lah terus kemudian kalau di Indonesia makanannya bakso, mie ayam, nggih mboten? Urung bubur sungsum. Nggih mboten? Bubur sungsum mau nganggo driji pira? Ya ora mangan, ya kan? Ora mangan. Lah ini budaya seperti itu tidak harus dibawa ke Indonesia. Mboten. Enggak seperti itu. Agamanya kita ikuti, tapi budaya tidak harus semuanya diikuti. Contohnya makan itu loh, makan. Indonesia kan enak-enak wong gitu, enak-enak wong mangan nggo cendok ya kan, nggo cendok, ora ana cendok ngepek godhong gawe apa suru gitu, mangan jenang niku lho, enak toh. Indonesia memang budaya seperti itu. Jadi ya kita tetap adat budaya Jawa kita, Indonesia kita tetap dijogo karena itu adalah sebagai budaya persatuan. Itu dijogo. Terus yang nomor 3, Bapak Ibu, golongan yang masuk neraka setahun sebelum hisab. Di sana disampaikan wadahakinu bitakabur. Wadahakinu bitakabur. Dahakin itu dalam kitab saya diartikan tokoh-tokoh kepala-kepala di masyarakat. Ya tokoh lah kalau sekarang kan, tokoh. Orang-orang yang ditokohkan di masyarakat manapun, terus kemudian kalau mereka itu kelakuannya hanya sombong, takabur, menyombongkan diri, itu nanti bisa-bisa kesombongannya itu menyebabkan masuk neraka setahun sadurunge napa bisa. Insyaallah. Lawang nang masyarakat, nggih. Di masyarakat itu ditokohkan itu kan ada pilihan juga, nggih Bu nggih. Wong BPD saja sekarang pilihan, betul? BPD niku pilihan dan dipilih itu untuk menerima menampung aspirasi masyarakat untuk mendampingi kepala desa dan sebagainya. Terus kemudian kalau lakunya itu takabur, lakunya itu sombong, sebagai tokoh tapi sombong, maka bisa-bisa masuk neraka setahun sadurunge napa? Niki kula maca hadis lho nggih. Hadis niku. Di kitab Ihya ada. Insyaallah Ihya juz 3 itu insyaallah. Wadahakinu bitakabur, tokoh-tokoh masyarakat sing takabur ya sapa pun sing ditokohke. Terus selanjutnya adalah watujaru bil khiyanah. Pedagang-pedagang itu ternyata bisa masuk neraka setahun sebelum hisab karena mereka berkhianat. Ngapunten niki enten sing dagang napa mboten? Mboten enten nggih? Enten. Bakulan-bakulan enten kan? Ojo sok khianat. Khianate kayak mana? Umpamane beli gula 1 karung ya kan? Terus kemudian diplastiki sekilo gitu dah, ya kan? Itu harus sekilo nian. Kalau kurang 1 on, sekilo kurang 1 on,
kok jenengan ngomongnya sekilo, itu yang 1 on jenengan nipu. Betul? Walaupun 1 on loh, 1 on iku ping 10 piro? Sekilo. Ngapunten niki nek ana pedagang nggih. Terus minyak bensin niku nggih. Bensin. Jenengan belilah 1 drigen ya. 1 drigen. Terus jenengan kasih ke galon itu katanya 1 galon 2 literan. Kalau jenengan jualnya ini Pak 2 liter, sementara dia 2 liter kurang 2 mili, yang 2 mili jenengan nipu. Niki jangan-jangan mlebu neraka setahun sadurunge apa? Hisab. Naudzubillah min pedagang. Orang yang berkhianat itu sekarang banyak. Malah di tempat saya itu ada jualnya enggak sepele-sepele, jual kapling ya. Ada orang mau beli kapling dan ada orang jual. Hampir ACC ya kan, hampir ACC. Biasanya kalau di orang kita kan dikasih panjer, ya enggak? Panjer lah 2 juta. Ya, panjer 2 juta. Lah sementara itu karena memang ACC-nya belum deal nian, lah ternyata yang mau beli itu ada semacam halangan. Terus kemudian tidak jadi membeli, katanya uang panjer niku kok enggak boleh ditarik. Ditakoni lha iku uang apa Pak? Uang kecewa. Enten uang kecewa. Haram niku, haram. Uang kok uang apa? Kan seperti itu di kita. Nggih mboten? Aja mbok lakoni neh. Ya sudah, kalau memang tidak jadi ya gelo jenengane uang, tapi panjer niku sebaiknya harus kembali. Ada yang lebih aneh lagi. Kalau yang membatalkan itu yang menjual, ya. Kalau yang membatalkan yang menjual karena panjernya adalah 2 juta, diancam pokoknya harus kembalikan panjer itu 2 kali lipat. Enten mboten? Enten Pak Haji. Wah, iki uang apa? Ya uang kecewa tadi, ya kan? Malah njaluk dilipat. Ini enggak jelas, Pak. Itu uang enggak jelas. Kalau memang tidak jadi panjer ya kembali, enggak enak kok uang kaget bareng enggak enak. Gitu. Uang kaget. Ngati-hati lho nggih niku. Wah, niku jangan-jangan wis bahaya niku. Itu pernah terjadi, tapi nek tinggalangan mriki insyaallah mboten enten, muga-muga mboten enten, nggih. Lah terus saya harus sampaikan ini karena semacam itu. Terus sekarang kadang-kadang ada orang yang ngontrak sawit itu nggih. Niki ben jelas kabeh. Ngontrak sawit, ngerti ngontrak sawit? Ada orang utang 10 juta. Karena orang yang utang ini nggak bisa bayar, akhirnya suruh manen ladang itulah 1/2 hektar selama setahun, gitu kan? Selama setahun. Padahal hasilnya itu sak panenan 7 kintal umpamane. Berarti kalau 1 bulan dapat berapa? Ya meh karo 1/2 ton gitu kan? Lah payune hampir 1000 atau 1200. Berarti dalam 1 bulan dapat berapa kalau lakunya 1000 TBS? 1.500.000. Kok suruh manen setahun, utangnya cuma 10 juta. Lah ini enggak jelas, ini enggak boleh. Yang utang itu bukan ngutangi tapi nutui. Ngerti nutui? Ngapunten lho nggih, ngapunten niki kudu jelas. Itu bukan ngutangi tapi nutui.
Loh mana mungkin dia wong duwe sawit wae nggak iso nyarutang, apa meneh sawite dipanen sing tambah nggak iso apa? Tambah nggak iso nyarutang. Nah niki ngati-ngati. Nek sing wis ora apa-apa, sing urung nggih, yang belum jangan seperti itu. Itu enggak bagus, itu enggak bagus. Itu enggak nolong itu nyaman. Paham Bu? Bu, paham Bu? Kan mun kula masalah terjadi niku di unit 1 itu terjadi seperti itu. Bukan mesakne banget to nggih. Mesakne banget. Utang terus kon manen sawite. Lah tambah enggak duwe apa sumber. Kadang-kadang utangnya pokoknya selama saya belum bisa bayar utang panenlah. Ya tambah ra iso. Nggih mboten? Ya tambah ra iso. Masya Allah, Masya Allah. Lah praktek-praktek seperti itu mari kita kaji ulang, kita selidiki sah enggak dalam agama aturan fikih. Kalau enggak sah mari kita tinggalkan. Loh, ekonomi itu saya sering menyampaikan ekonomi yang kemarin saya sampaikan di masjid ini tentang investasi nggih. Nah saiki tentang masalah transaksi seperti itu transaksi yang enggak jelas. Ya, itu bisa nanti ke riba itu.